Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ridho Aiman. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aliran tasawuf untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam. Di sini apa sih aliran tasawuf itu? Aliran tasawuf ini merupakan penyucian jiwa agar terbebas atau suatu upaya untuk melatih jiwa kita terbebas dari pengaruh kehidupan dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasawuf ini merupakan pembinaan rohani agar dapat selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada jenis-jenis tasawuf. Yang satu ada tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, yang ketiga tasawuf falsafi, yang keempat tasawuf akhlaki. Ini merupakan aliran tasawuf yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan aliran ini juga benar-benar terikat, bersumber, tidak keluar dari batasannya. Aliran ini membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, aliran tasawuf ini adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori berperilaku, budi pekerti, dan perbaikan akhlak. Tasawuf akhlaki ini memiliki 3 tahapan. Yang kesatu ada takhali, merupakan proses pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat kotor yang dapat merusak hati. Yang kedua ada mengisi hati dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang terpuji. Yang ketiga ada tajali. Jadi tajali ini, hati itu sudah benar-benar bersih dan sudah mendapatkan nur yang selama ini tersembunyi. Di sini ada tokoh-tokoh tasawuf akhlaki, yang salah satunya ada Imam Al-Ghazali dan Imam Hasan Al-Basri. Kedua ada tasawuf amali. Jadi aliran tasawuf ini lebih menekankan pembinaan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam aliran ini maka berkonotasi dengan tarekat. Jadi tarekat ini merupakan suatu jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang dalamnya berisi amalan-amalan ibadah yang bertemakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya disertai penghantar yang mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga ada tokoh-tokoh tasawuf amali, yang salah satunya ada Syekh Abdul Al-Qadir Al-Zailani, ada Junaid Al-Baghdadi, dan ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita lanjut ke nomor ketiga, yaitu ada tasawuf falsafi. Jadi tasawuf falsafi ini adalah aliran tasawuf yang merupakan ajaran atau aliran yang memadukan antara isi intuitif dan rasional. Meski demikian, tasawuf filosofis tidak bisa dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya berdasarkan pada rasa. Dan ini juga tidak bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni. Karena kenapa? Karena sering juga menggunakan bahasa-bahasa filsafat dalam upaya mengungkapkan pengalaman rohaninya. Para sufi falsafi sering menggunakan ungkapan yang sama. Nah, itu juga bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetapi sulit dipahami untuk orang-orang yang awam. Jadi harus selalu belajar. Nah, yang keempat ini ada tasawuf irfani, merupakan aliran tasawuf yang berusaha menyikap hakikat, kebenaran atau makrifat yang diperoleh dengan tidak melalui logika, tidak melalui pembelajaran, dan tidak melalui pemikiran, tapi diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu ini diperoleh seorang sufi berupaya memberikan suatu ibadah, dia dapat berdialog dengan Tuhan sehingga berpengetahuan atau makrifat dimasukkan kepada hatinya. Hakikat itu tersingkap lewat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi paparan materi dari saya mengenai aliran-aliran tasawuf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.